على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله لا نبي ولا رسول بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين الحديث أو كما قال. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para sepuh pinispuh, taminipun jamaah salat maghrib Masjid Agung Baitul Mukminin Kota Jombang yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan yang mulia ini bersama-sama kita memulai pengajian kitab Riyadhus Shalihin malam hari ini dengan kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari bersama betul-betul tansah dipun paringi hidayah, dipun paringi petunjuk, pitulung saking Allah Subhanahu wa taala, menjadikan pertemuan kita, hadir kita malam hari ini betul-betul hadir yang membawa manfaat, hadir yang membawa barakah, maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa kullinatin salihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina fid dharain amin. Para jamaah sekalian, pada Selasa pekan yang lalu sampailah kita pada hadis bagaimana tawakal ini betul-betul bisa tumbuh dari keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersandar kepada makhluk, kalau kita mengandalkan makhluk, makhluk itu menurut definisi Imam Ghazali adalah ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk. Maka kalau kita bersandar kepada makhluk, makhluk itu melekat pada dirinya sifat rusak, sifat fana. Dan apalagi kalau kepada manusia, ya, ada istilahnya like and dislike, ya. Sore seneng, pagi benci, pagi benci, pagi benci, sore seneng. Itulah manusia. Maka ketika kita bersandarkan kepada manusia, maka tertibulah kita. Maka yang harus kita tancapkan dalam hati kita, yakinkan dalam hati kita, kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini diawali dengan ikhtiar, dengan usaha. Nah, usaha ini harus kita lalui sebagai tahapan-tahapan sebelum kita mencapai kepada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, putra dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal hasbunallah wa ni'mal wakil. Beliau menyampaikan bahwa kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil ini diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam hina ulqiya finnar, ketika beliau dilemparkan oleh Raja Namrud laknatullah alaih
ke tengah-tengah api yang berkobar-kobar. Sedikit kita mengingat kembali bagaimana sosok figur Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dalam Al-Quran, Nabi yang sering disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang pertama adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah sebut Nabi Musa itu sebanyak kurang lebih 136 kali, tersebar di beberapa surat dalam Al-Quran. Ranking kedua adalah nama Nabi Ibrahim, Allah sebut dalam Al-Quran sebanyak 69 kali, juga tersebar di beberapa surat di dalam Al-Quran. Apa yang membuat Nabi Ibrahim ini istimewa? Beliau menjadi salah satu dari 5 Nabi dan Rasulnya Allah yang masuk dalam kategori ulul azmi. Jadi Nabi itu dan Rasul itu ada dari 313 diperes lagi jadi 25 lagi diperes lagi jadi 5. Yang 5 ini adalah Nabi dan Rasul ulul azmi. Kita lihat dalam sejarah bagaimana Nabi Ibrahim ini mulai sejak muda, ya. Ia tampil sebagai seorang generasi muda yang tangguh, tidak cepat putus asa. Itulah Nabi Ibrahim, teguh pendirian, bahkan berani mengambil resiko apapun dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nabi Ibrahim itu punya pengalaman spiritual luar biasa. Dalam Al-Quran sampai 3 kali ketika belum mendapati siapa yang menciptakan alam semesta ini dan siapa yang patut dijadikan Tuhan di alam semesta ini, maka di sana dicantumkan ketika melihat matahari, apakah ini Tuhan saya? Tapi ketika sore matahari terbenam, hilanglah matahari itu, bukan. Nah, ketika malam Nabi Ibrahim melihat bulan, apakah ini Tuhan saya? Tapi ketika pagi bulan itu hilang, bukan. Ketika melihat bintang-bintang, apakah ini Tuhan saya? Pun ketika menjelang pagi menjelang siang, hilang itu bintang-bintang. Makanya redaksi ketika kita habis takbiratul ihram itu kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Redaksi ini ada dalam Al-Quran. Di situ menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menemukan jati dirinya, menemukan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan alam semesta. Maka pengalaman spiritual Nabi Ibrahim mulai tertata, tampil sebagai sosok pemuda yang pantang menyerah, gigih di dalam perjuangan. Nah, ini generasi muda kita saat ini harus mencontoh bagaimana sosok Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau masih usia muda mampu tampil sebagai sosok yang berjuang dengan gigih, yaitu memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau hidup di zaman Raja Namrud. Jadi di dunia ini pernah dikuasai oleh 4 raja. 2 raja bangkang kepada Allah, tidak iman kepada Allah. 2 raja iman kepada Allah. 2 raja yang tidak beriman kepada Allah dan pernah menguasai dunia. Satu adalah Namrud. Namrud ini menguasai dunia. Ia tampil sebagai sosok raja yang punya keahlian astronomi,
punya keahlian arsitek yang sangat canggih di eranya, dan umurnya panjang-panjang. Nah, kaya, pinter, pangkat. Sehingga apa? Dia mengikrarkan dirinya menjadi seorang Tuhan. Nah ini. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika masa mudanya ini sudah mengetahui dan mendapati bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan pencipta alam semesta ini, maka kemudian mulai mendakwahkan, yaitu agama Islam, agama tauhid. Maka ketika mendapati masyarakat di sekelilingnya ini menjadikan berhala-berhala itu menjadi sesembahannya, ini kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa yang sampean sembah itu salah, ya. Berhala ini ciptaan sampean, kenapa sampean sembah? Nah, dan Tuhan yang maha disembah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka suatu ketika, ya, Namrud dan rakyatnya ini mengadakan pesta, ya, di satu tempat di tengah alun-alun seperti itu, ya. Nah, Nabi Ibrahim ini diajak, tidak mau, ya. Nabi Ibrahim tidak mau, mesti isinya pesta-pesta nanti kemaksiatan, ya. Akhirnya sak kampung itu resik, tidak ada yang tertinggal sama sekali kecuali Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim menemukan kesempatan ini. Nah, ini kesempatan yang saya tunggu-tunggu. Apa yang beliau lakukan? Ya, kemudian menuju tempat ballroom itu, ya, aula begitu, tempat mereka-mereka yang mau nyembah berhala-berhala itu pecoki satu-satu. Dindase berhala itu dipecoki satu-satu. Maka ya ting gelundung seperti itu. Disisakan satu berhala yang paling besar, ya. Jadi kapaknya itu diberi tali, dicentelno nduk nggone gulune berhala yang paling besar. Maka setelah Namrud berikut tentaranya dan rakyatnya ini pulang kembali, dan waktunya ini nyembah nanggone berhala-berhala nih, apa yang terjadi? Kaget bukan kebayang kan, dia mendapati pangeran-pangeran ini dopting gelundung gak ono ndase kabeh. Siapa ini yang melakukan ini? Ya. Akhirnya dicari golek tim investigasi, ya. Akhirnya ada yang menceritakan bahwa satu-satunya orang, satu-satunya pemuda yang tidak ikut bersama-sama kita pesta nduk alun-alun me Ibrahim tok. Akhirnya betul Nabi Ibrahim dipanggil oleh Namrud tadi. Hei Ibrahim, apa betul kamu pelakunya yang medhoti ndase sembahan-sembahan kita ini? Loh, kok saya? Dari siapa informasinya kok saman takon saya, saman tanya sama saya? Ya, udah kamu ndak usah bohong. Ya, kalau ndak percaya, ayo bersama-sama menuju aula atau menuju rumah yang kita tempati sembahan-sembahan kita. Akhirnya diajak ke situ. Ya, singkat cerita akhirnya Namrud juga berikut tentaranya, bukan berikut beberapa tokoh-tokoh masyarakatnya ini ngepung Nabi Ibrahim masuk di aula tersebut. Nah, akhirnya berdebat di situ. Inilah kepintaran Nabi Ibrahim. Maka kemudian Nabi Ibrahim lihat, kalau sesembahan kamu yang kamu anggap dan kamu jadikan sebagai sesuatu yang kamu unggulkan dan kamu puja-puja, ia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Ya. Akhirnya Namrud tambah naik marahnya itu. Ya. Sekarang kalau kamu nuduh saya, keliru apa dasarnya? Kamu lihat berhala yang paling besar di sini nih. Coba di situ tergeletak nduk nggone gulune ana pecoke. Ya itulah pelakunya. Namrud balik tanya, "Hei Ibrahim, apa pikiranmu sudah tidak waras?
Masa patung ini bisa melakukan hal yang seperti ini? Jadi balik sama Ibrahim, yang ndak waras akalnya itu sampean apa saya? Ya. Langsung Namrud muring-muring ngumpul panglima-panglimanya, perdana menterinya ini akhirnya dikumpulkan. Kurang ajar Ibrahim ini. Bagaimana cara menghukum Ibrahim supaya menjadi jerah dan menjadi pelajaran masyarakat, rakyatku semuanya. Akhirnya iblis abiyat ini muncul ya. Jadi iblis abiyat itu muncul ya, dikisahkan sampai 3 kali. Pertama, ketika Siti Hawa ya dijanji oleh Allah bersama Nabi Adam, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ini iblis abiyat ini, setan abiyat ini ngoping kesempatan ini. Akhirnya berhasil menggoda Siti Hawa. Ini muncul lagi ketika Namrud ambil perdana menteri ini bingung mutusno dihukum apa penak Ibrahim iki. Akhirnya setan abiyat ini muncul lagi, khariku obongen nih, masya Allah itu. Jadi di kengken ngobong. Akhirnya Namrud membuat pengumuman, hei rakyatku semuanya, kumpulkan kayu bakar. Nah, diceritakan di situ di tafsir Ibnu Katsir ya, waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan kayu bakar itu lamanya 1 bulan. Masya Allah ya, 1 bulan penuh ngolompokno mengumpulkan kayu bakar yang disediakan untuk membakar Nabi Ibrahim. Masya Allah ya. Nah, Nabi Ibrahim juga bersedih. Kenapa? Ayahnya sendiri itu loh produsen berhala. Jadi ayahnya sendiri itu loh produsen berhala. Ini para jamaah semuanya, bahwa dalam Islam ikatan akidah itu adalah segala-galanya. Tidak pandang ada unsur hubungan darah, tapi kalau sudah akidahnya tidak sama, tidak beriman kepada Allah, betapapun anak kepada ayahnya atau ayah kepada anaknya, seperti Nabi Nuh kepada putranya Kan'an atau Nabi Lut kepada istrinya, tapi kalau sudah perkara iman, nanti di akhirat nasibnya berlainan. Ini yang didapati oleh Nabi Ibrahim juga seperti itu. Bahkan ayahnya itu ya, yang nyeponsori kate ngobong anake. Masya Allah ini ya. Akhirnya api yang nyalakan kayu bakar yang dikumpulkan 1 bulan itu dikumpulkan ya. Bingung lagi, ya apa carane nyemplungno Nabi Ibrahim nduk nggone tengah-tengah apa jenenge api yang berkobar-kobar tadi. Bingung. Setan abiyat muncul maneh, gawe senggot, gawe ketepil. Nah itu Nabi Ibrahim digelendungane wajan, didandel begini, mencolot nanggone tengah-tengah api yang berkobar-kobar itu. Nah, mulai dari bejana ketepel ini Nabi Ibrahim di situ, perjalanan menuju tengah-tengah api, Nabi Ibrahim mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindungku. Nah ini, maka api itu kemudian dicabut sifat panasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menghendaki, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Menurut akal manusia, api ini panas. Tapi ketika Allah berkehendak, seperti api yang berkobar-kobar membakar Nabiullah Ibrahim, seizin Allah Subhanahu wa taala, sifat panas yang ada pada api itu menjadi hilang. Qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya, ini dalam sejarah bagaimana Nabi Ibrahim punya sifat keteguhan, teguh dalam pendirian, gigih dalam perjuangan, betapapun nyawa sebagai taruhannya. Nah ini.
Para jamaah sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu perjalanan Nabi Ibrahim mulai dari masa mudanya sudah ada hikmah, contoh-contoh kepribadian beliau yang teguh pendirian, ya. Sosok pemuda yang tidak mudah putus asa di dalam memperjuangkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian menikah, ya, berumah tangga. Nabi Ibrahim juga menjadi figur bagaimana mengatur rumah tangganya, ya, banyak sekali doa-doa yang Allah abadikan, yang itu adalah doanya Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Nah, makanya para jamaah sekalian, ada satu makalah, ibadatul furu, ibadatul wusul tanfaul furu. Wong tua sing sregep mujahadah, orang tua yang seneng tirakat, ini akan manfaat kepada anak turunnya. Buktinya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini ahli tirakat, ahli sodakoh. Nah ini, hanya kalau kita ingin anak keturunan kita ini jadi orang yang hebat-hebat, siji kudu ahli ibadah, siji kudu seneng mujahadah, ya, seneng tirakat. Nomor loro kudu seneng sodakoh. Nah ini para jamaah, maka Nabi Ibrahim ini punya keturunan yang hebat-hebat. Tidak ada dalam sejarah kenabian dan kerasulan sampai turun kelima itu jadi nabi semua. Nabi Ibrahim beristrikan Siti Sarah, punya anak namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya putra namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya putra namanya Nabi Yusuf. Dan ini cikal bakal keturunan sampai Bani Israel dan Nabi Musa. Nah ini, dari jalur Nabi Ibrahim kepada Siti Hajar sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak lepas dari orang tua yang tampil sebagai sosok dan figur yang seneng mujahadah, seneng tirakat. Nah ini, kalau kita ingin punya keturunan yang hebat-hebat, kita ini jadi orang tua kudu seneng tirakat, kudu seneng mujahadah, ya. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil ini pernah diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim, juga pernah diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Innan nasa qad jama'u lakum fahshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi ceritanya itu ketika setelah perang Uhud, ya, setelah perang Uhud, awalnya kita itu mengalami kemenangan. Berhubung, ya, orang-orang yang ditempatkan oleh Rasulullah di Bukit Aruman, ya, Bukit Aruman itu lebih rendah daripada Gunung Uhud, bersebelahan dengan Gunung Uhud. Disitulah benteng perang pasukan Islam ketika itu. Namun menjelang akhir peperangan, orang-orang yang ditunjuk oleh Rasulullah di Bukit Aruman ini tergiur oleh ghanimah, harta rampasan perang. Nah, saya sudah singgung di pertemuan-pertemuan yang lalu, orang dulu itu kalau perang tidak hanya membawa pedang dan kebutuhan perang, hewan ternaknya juga dibawa, ya. Keperluan ya beras, ya sembako dibawa semua, bahkan hewan ternak itu dibawa semua. Akhirnya apa? Kalau dia itu kalah, maka hewan ternaknya, emas peraknya, ya, perbekalan perangnya itu menjadi pemilik yang menang. Nah, ketika perang Uhud ini sudah kemenangan di tangan kita sebagai pasukan Islam, ia beranggapan bahwa wah, ini ghanimah, harta rampasan perang sudah menjadi hak kita. Tidak mengetahui diam-diam Khalid bin Walid dengan 100 ekor kuda dan pasukannya mengitari Gunung Uhud itu. Masya Allah, ini
Akhirnya ketika pertahanan di Bukit Aruman ini sudah keropos, Khalid bin Walid meringsek masuk. Nah ini akhirnya apa? Kita tidak jadi menang, bahkan yang gugur dari para sahabat itu sampai 70 orang ya, dimakamkan di sekitar Gunung Uhud, sampai sekarang masih ada. Nah ketika perjalanan pulang dengan membawa kekalahan, bahkan Rasulullah itu luka-luka di bagian tubuhnya itu dikacau oleh Abdullah bin Sabah, yaitu seorang tokoh Yahudi, orang munafik. Ini nanti kita akan dicegat oleh pasukan-pasukan orang-orang kafir. Mereka tidak terima dengan kemenangan mereka dan akan mengepung kita dan menghabisi kita. Akhirnya Rasulullah menyatakan ini, innan nasa qad jama'u lakum. Ketika pasukan-pasukan Islam sudah berkumpul ya, satukan tekad, fakhshawhum, mereka dihinggapi rasa khawatir karena dikacau oleh orang Yahudi tadi. Fazadahum imana, karena keteguhan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengacau-pengacau tadi tidak banyak berarti meragukan atau memundurkan atau melemahkan semangat jihad dari pasukan-pasukan Islam. Sehingga Nabi menyampaikan, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindung kita, cukuplah Allah yang akan menyelamatkan kita. Nah ini rawahu al-Bukhari. Wa fi riwayatin lahu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana akhiru qali Ibrahim sallallahu alaihi salatu wasallam hina ulqiya finnar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Dalam redaksi yang lain yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim bukan hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi hasbiyallah wa ni'mal wakil, sama saja isinya ya. Hanya redaksinya saja. Kalau hasbiyallah berarti dia sendiri, tapi kalau hasbunallah jamaah, orang banyak ya. Artinya sama, bahwa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana sikap tawakal, pasrah segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti gambaran-gambaran ya yang digambarkan di sini Nabi Ibrahim yang dilemparkan ke tengah-tengah api, kobaran api, kemudian Nabi Muhammad yang dikacau oleh orang Yahudi tadi, tidak sedikit pun memundurkan dan menggoyahkan hati dan keimanannya. Beliau pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rabi an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum mislu afidatit thair. Disampaikan di hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga. Allahumma amin. Seperti ya kepasrahan ya, jadi kita nanti pasrah nang Gusti Allah. Yang penting kita memastikan diri bahwa kita ini selalu berbuat kebaikan. Jangan sampai waktu-waktu kita ya, tenaga kita gunakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah bisa seperti ini, maka kita pasrahkan nasib kita nanti di akhirat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti gambaran kepasrahan kumpulan burung-burung yang ketika pagi berterbangan yang belum tahu di mana jatah makannya hari ini atau hari esok atau berikutnya. Jenengan lihat burung-burung itu loh, kalau pagi ada yang terbang ke utara, ada yang terbang ke selatan, ada yang terbang ke barat, ada yang terbang ke timur. Muncine gak duwe akal, mebur sak pas-pase. Nah burung-burung ini tidak tahu dina niku dum-dumane rezekine Gusti Allah tepak gondi. Nah inilah, jadi kepasrahan kita itu sebisa mungkin seperti kepasrahan burung-burung tadi. Nah ini maksud dari hadis ini. Apa yang terjadi, betapapun burung-burung itu tidak mengetahui bagian rezeki mana yang Allah berikan pada hari itu kepada dirinya,
Tapi lihat, ketika menjelang sore ia kembali ke sarangnya, ternyata perutnya sudah penuh berisi makanan-makanan yang dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga harus bisa seperti itu nggih. Kira-kira abot napa enteng nggih? Amrat nggih. Nah, tapi kita yakin bab Allah sudah menyampaikan dalam Al-Qur'an, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Kabeh makhluk nduk alam dunya niki, mulai sing paling gede, sing paling cilik, gegeremetan nduk ndhuwure bumi, sing ndelik nduk nggone jero lautan, yang ada di tengah-tengah hutan, ataukah di angkasa, ataukah yang ada bersembunyi di tengah-tengah bebatuan, niku pun dijamin rezekine kali Gusti Allah. Padahal kan duwe akal. Nah, kita manusia harus bisa lebih dari itu semua, ya? Harus bisa lebih dari itu semua. Di hadis yang lalu jenengan tinggal, ayam itu kalau pagi klorak-klorok cekar-ceker, ya, golek panganan ten jero lemah. Napa sempat mikir, engko meneh dina Rebo, esuk engko mlaku wong ngidul, ya, rezekimu nduk kidul. Napa pernah ngoten? Mboten nate para rawuh. Jadi hewan-hewan apapun, ya, termasuk kita manusia. Manusia ini kan termasuk al-insanu hayawanun natik. Jadi dalam satu makalah itu, manusia itu hewan yang bisa berbicara, bisa menggunakan akal kita. Dengan akal kita, kita berbuat sesuatu yang bisa membawa manfaat, ya. Orang bisa bangun gedung sampai pencakar langit 650 lantai. Itu karena apa? Karena otaknya juga. Orang bisa menundukkan lautan, ya, Masya Allah, lautan yang kayak begitu luasnya ditundukkan oleh akal manusia. Bisa bepergian ke sana kemari dengan apa? Manusia memikirkan alat transportasi apa yang bisa gak kelep nundur laut iso melayu rono melayu mrene. Ini juga akal manusia. Lebih cepat lagi, udara ini fasilitas yang bisa mengantarkan kita ke sana kemari dengan waktu yang sangat singkat dan cepat. Maka manusia berpikir membuat pesawat. Loh, ini para rawuh. Kalau di darat banyak kereta api, kendaraan roda 4 dan lain sebagainya, sarana jalan dipenuhi. Luar biasa manusia ini, hebatnya luar biasa. Makanya jangan sampai kita kemudian putus asa, moro-moro nyambut gawe rono kangelan judeg, akhirnya nang pasar Tunggorono tuku tampar akhirnya. Masya Allah, nggih, tuku tampar, mulai wis kano sing ngurus aku, kano sing merdilen aku, akhirnya nopo? Tampar diuncalno mungkat digawe kendat. Kate digawe kendat, nggih, kate digawe bunuh diri. Garu gak mikir, tampare kedawan. Tampare kedawan, akhirnya tolong tonggone moro kabeh. Sapa rek bengok-bengok rek? Nggih, akhirnya setengah aku tunggu, setengah piye. Iki mang ceritane iki mang kate bunuh diri arek iki. Lah ya apa? Ana siaran ulang ya, dibaleni maneh ta? Moh loro. Kate bunuh diri oleh tuku tampar kedawan. Nah, akhirnya gak sida mati, ngrasakno lorone. Akhirnya mbek tanggane kongkon baleni maneh. Ya boleh dibaleni maneh. Aja rek loro. Nah, ini para rawuh. Makanya manusia itu Allah muliakan dengan amal perbuatannya, dengan pikiran yang Allah sertakan kepada kita. Kita berpikir dengan akal kita, bisa membuat sesuatu yang bermanfaat, bisa membuat sesuatu kehidupan menjadi semakin indah. Nanti mikir menungso lagi hebat, Masya Allah. Jenengan tingali kehidupan menungso niku lho,
mulai tenggene tonggo kiwa tengen jenengan. Coba kalau kita setback kembali ke belakang, feedback 30, 40, 50 tahun yang lalu, seake omah teko gedhek niku sik kathah. Nggih mboten? Golek nggon nuwun sewu BAB niku baris nanggone kali. Masyaallah, manjane akeh helikopter. Iya niku masyaallah nduk kali niku akeh helikopter. Kono helikopter nduk pinggir kali ya nggone semedi. Saniki nyanti kali, nduk kali wis gak ono. Omahe wong menungso tambah apik, tambah apik, tambah apik, tambah apik. Makanya orang usah mikir awake dhewe niki nasibe anak gak usah dipikir teman-teman. Nggih, nasibe anak ora usah dipikir teman-teman. Ditowoto. Oh, ditowoto dinanakno breset kabeh. Pasrahkan nang Gusti Allah. Sing penting siji dikai jeneng sing apik. Nggih, ayuh sina ismahu. Nomor loro napa? Nggih, wa ayyu adibahu dikai ilmu tata krama, dikai ilmu agama supaya napa? Ngerti salat, ngerti hukum. Ya. Engko lek wis ketemu jodone dinikahno. Ku malah sakniki dinakna dituwotoi kapan dewasanya anak kita. Pun pokoknya dikai jeneng sing apik, dibekali pendidikan yang cukup, dipaham no agama, dikai ilmune salat, dikai ilmune Al-Qur'an, mari ngono pasrahkan Gusti Allah. Kita nih sakniki bab tawakal, pasrahkan semuanya kepada Allah. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Ora usah ditoto teman-teman. Ganggu ibadah awake dhewe. Napa meneh awake dhewe umur 50 swidak munggah niki lho. Ayo ndang ditata ibadahe, ndang ditata sangune. Wis karek menimben ngoten tok. Nggih. Ha niki para rawuh, makane awake dielingno mbek Gusti Allah. Iqtarabalin nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Oleh esuk mari subuh, lek mari subuh niki lek speaker diakakno niku ati ku teratap-teratap. Sapa maneh rek diumumno iki rek innalillahi waduh sapa iki rek nggih ngoten para rawuh. Dadane wong sing adoh saka Gusti Allah alah sing mati lak waika adoh saka awake dhewe. Jarake teko omahku lho jarake 27 omah, malaikat Israil lho adoh urutane. Sapa sing jamin? Ora ono. Niki lho para rawuh. Makane kula panjenengan sami niki monggo mulai nata ibadahe awake dhewe, golek sangu sing akeh nggih. Golek sangu sing akeh kanggo perjalanan kula panjenengan sami benjing-benjing ten ngene akhirat nggih. Pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khamis an Jabir radhiyallahu anhu ghaza ma'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam kilaba najdin falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala mahum fadrikadahum alqaila fi wadin. Ati setunggal waktal Kanjeng Nabi bersama pasukan Islam nggih berperang di daerah Najd. Nah, ketika perjalanan kembali dari peperangan, Nabi terpisah dari rombongan. Beliau bersandar di bawah pohon yang rindang mergo kepegelen nggih. Kanjeng Nabi sampai sari temeriku. Nah, fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafarraqan nasu yastadalluna binahsajar. Sehingga Nabi kemudian terpisah dengan rombongan pasukan-pasukan Islam tadi. Dan ketika mendapati faidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una wa idza indahu arabiyyun faqal. Jadi ketika Nabi itu napa jenenge ngelilir niku Kanjeng Nabi ten ngajenge niku wonten Arabi. Arabi niki orang yang tidak punya pendidikan sama sekali terus memusuhi Islam. Meningali ten nginggile Kanjeng Nabi niki wonten pedang, tergantung di situ. Pedang ini dicekel kali Arabi. Ngerti lek ten ngajenge niki sing sedang sarene Rasulullah. Akhirnya terus pundi? Ya Rasul, saya ini sudah ada pedang di tangan saya. Mriki dawuhe mboten
mayam nau kamini, sinten sing bakal nyegah kula kajenge mateni panjenengan, sing nyelametno panjenengan saking kula niki. Apa jawab Rasulullah? Qultu Allah Allah Allah. Kanjeng Nabi dawuh Allah Allah Allah, Gusti Allah sing bakal nyelametno aku. Akhirnya terus mundi pedang sing dicekel Arabi niki dumadaan roto. Nah, roto. Nah, walam yu'aqibhu wa jalasa. Akhirnya tiang sing mireng kalimat Allah Allah tadi itu, Arabi itu lemes langsung awake. Nah, ketika terduduk di situ, ganti Rasulullah berdiri bawa pedang. Arabi, saiki pedang di tanganku, sapa sing bakal iso nyelametno awakmu? Menengai ngoten. Nah, menengai niki akhirnya Arabi matur, saya yakin orang yang di hadapan saya ini punya hati yang welas asih, punya hati yang belas kasihan kepada orang yang tidak berdaya di hadapannya. Ngoten kan. Akhirnya Kanjeng Nabi niki nggih mboten sios menjahit tiyang niki nggih, akhirnya dibiarkan dia melarikan diri menemui kaumnya. Akhirnya dalam cerita di bawahnya ini ia cerita kepada kaumnya, masyarakatnya, saya baru bertemu orang yang paling baik di dunia ini. Ketika ia sudah punya kesempatan membalas kejelekan saya, tapi bukan kejelekan yang ia balas kepada saya, tapi kebaikan kasih sayang yang ia berikan kepada saya. Siapa yang kau ceritakan? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan dari Arabi ini kemudian menemui masyarakatnya, menemui teman-temannya, menjadikan masyarakat sak kampung niku iman dumateng ngarsane Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerita kisah bagaimana Rasulullah menggambarkan bagaimana tawakal beliau betul-betul memasrahkan dirinya, hidupnya, nyawanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini menambah kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan ibadah kita semakin hari semakin baik. Allahumma amin. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.